Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahimul Firdaus, NRP 10 dari kelas 2D4LC Teknik Informatika PENS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek UTS dari mata kuliah pemrograman visual. Jadi proyek UTS saya kali ini adalah sebuah aplikasi gudang atau warehouse untuk penyimpanan barang di sebuah toko elektronik. Nah, transaksi yang ada pada aplikasi saya terdiri dari dua buah transaksi, yaitu transaksi pembelian atau beli dan juga transaksi penjualan atau jual. Kemudian tabel yang saya gunakan ada 3 buah tabel, yaitu tabel produk, pegawai, dan juga tabel transaksi. Lalu teknologi yang saya gunakan juga pada proyek saya kali ini, yaitu yang pertama saya menggunakan database SQL Server, kemudian menggunakan bahasa C#, dan terakhir menggunakan Entity Framework. Langsung saja ke database SQL Server. Di sini bisa dilihat bahwa database yang saya gunakan, saya beri nama DB Warehouse, dan juga terdiri dari 3 buah tabel, yaitu tabel pegawai, tabel produk, dan juga tabel transaksi. Untuk tabel produk, untuk tabel pegawai di sini sudah saya isi sebelumnya, sudah ada 3 item atau 3 data, yaitu dengan nama Fahim, Ulil, dan juga Firdaus. Selanjutnya untuk tabel produk di sini juga sudah saya isi, ada 6 buah item, yaitu untuk kategori smartphone, laptop 2, dan juga tabletnya juga ada 2 buah item. Dan terakhir untuk tabel transaksi di sini masih kosong karena nanti akan saya isi atau akan kita update pada bagian demo seperti itu. Lalu untuk proyeknya sendiri di Visual Studio, di sini adalah tampilan Entity Framework dari proyek saya sesuai dengan database yang ada pada SQL Server. Di sini juga terdiri dari 3 buah tabel, yaitu pegawai, produk, dan juga transaksi. Nah, di sini adalah model browser yang menunjukkan Entity Framework kita, dan di sini adalah koneksi pada proyek kita di Visual Studio dan juga pada database di SQL Server. Di sini tertulis DB Warehouse karena kita menggunakan koneksi ke database DB Warehouse tadi. Selanjutnya ini adalah tampilan dari proyek yang saya buat. Hanya terdiri dari 1 buah tampilan utama, namun ada 2 halaman yang berbeda, yaitu halaman transaksi dan juga halaman warehouse. Di halaman warehouse ini sendiri fungsinya nanti dia akan menampilkan daftar produk yang ada pada tabel produk yang ada pada database SQL Server tadi. Kemudian untuk halaman transaksi ini sendiri, yaitu halaman untuk melakukan transaksi seperti itu. Langsung saja saya demokan untuk proyek saya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari proyek atau aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tampilan awalnya dia ada pada halaman transaksi, di mana di sini ada field ID transaksi yang akan diisi oleh pengguna sesuai dengan ID yang mereka inginkan. Lalu ada 2 buah jenis transaksi, yaitu beli dan jual. Nah, nanti ketika kita memilih salah satu transaksi, maka tombolnya juga akan auto berubah sesuai dengan jenis transaksinya. Dan juga pada halaman riwayat transaksi di sini akan menampilkan jenis transaksi sesuai dengan yang dipilih. Jadi apabila kita memilih transaksi beli, maka histori yang muncul adalah histori dari transaksi beli dan juga transaksi jual seperti itu. Untuk bagian produk akan menampilkan daftar produk yang ada pada database, kemudian pegawai juga sama, dan jumlah ini adalah jumlah item dari produk yang ingin dilakukan transaksi seperti itu. Kemudian pada halaman warehouse di sini akan muncul atau menampilkan daftar produk yang ada pada database produk kita atau pada tabel produk kita. Bisa kita lihat seperti ini ya, jumlah produknya. Langsung saja kita akan mencoba melakukan transaksi beli. Misalkan di sini kita melakukan transaksi beli pada produk laptop Asus ZenBook UX 4325. Stok awalnya dia ada 100 buah. Maka apabila kita lakukan pembelian Asus ZenBook, kita lakukan pembelian 100 buah lagi. Misalkan kita di sini ID-nya kita isi 101 misalkan, kita lakukan transaksi beli. Nah, ketika sudah berhasil, maka di halaman bawah di sini akan memunculkan riwayat transaksi beli yang sudah dilakukan. Apabila kita memilih jual, dia tidak akan muncul karena tadi adalah riwayat transaksi beli. Dan apabila kita lihat di halaman warehouse, maka tampak bahwa stok dari
produk Asus ZenBook OX 4325 sudah bertambah dari awalnya 100 menjadi 200 buah. Kita coba sekali lagi pada produk misalkan Apple iPad Pro 2020. Dari awalnya stok 100, kita pilih dulu Apple iPad Pro, ID-nya kita rubah, kita lakukan transaksi beli ya. Kita misalkan tambah menjadi 30. Pegawainya mungkin bisa kita coba rubah, kita lakukan beli. Nah, di sini sudah berhasil karena sudah muncul. Lalu kita lihat di halaman warehouse, maka akan muncul atau melakukan update bahwa produk Apple iPad Pro 2020 stoknya menjadi 130 buah seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan transaksi jual. Misal di sini kita akan melakukan penjualan pada produk Apple iPhone 12 Pro. Dari stok awalnya 160, kita akan mencoba menjual 100 unit Apple iPhone 12 Pro. ID-nya kita rubah, kita melakukan transaksi jual ya, bukan beli. Nah, di sini bisa dilihat bahwa historinya akan hilang karena transaksi yang dipilih tadi adalah transaksi jual, sedangkan kita belum pernah melakukan transaksi jual. Kita coba klik jual, nah ketika sudah berhasil dia akan muncul dan stok dari Apple iPhone 12 Pro akan berubah menjadi hanya 60 dari awalnya 160. Kita coba lagi pada produk misalkan laptop Lenovo IdeaPad Slim 7i, dari dia stoknya 150, kita coba jual dia 70 unit. Tadi Lenovo IdeaPad Slim 7i, ID-nya kita rubah, misalkan di sini pegawainya kita buat Firdaus, kita lakukan jual. Nah di sini sudah berhasil dilakukan transaksi jual, sehingga stoknya juga akan berubah dari awalnya 150 dikurangi 70 menjadi sisa stoknya hanya 80 unit saja seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada tombol hapus riwayat, di mana kita bisa menghapus riwayat transaksi yang ada pada halaman di bawah ini. Jadi misalkan di sini kita lakukan sekali lagi, misalkan kita jual Galaxy A52, kita jual 20 ya misalkan. Kita jual 20, ID-nya kita ganti juga. Kita misalkan ini Fahim ya. Kita jual, nah berhasil. Di sini kita akan mencoba melakukan hapus riwayat. Kita menghapus riwayat ini, kita hapus riwayat, maka kita sudah berhasil menghapus riwayat transaksi yang ada pada jenis transaksi jual. Begitu juga pada transaksi beli, kita juga bisa melakukan hapus riwayat dari transaksi yang ada di halaman bawah ini dengan cara klik hapus riwayat. Nah, seperti itu. Dengan begitu, histori atau riwayat transaksi yang sudah kita lakukan akan hilang. Namun, untuk data pada tabel produk akan tetap. Jadi yang dihapus hanya data pada tabel transaksi, sedangkan data pada tabel produk sesuai dengan jumlah transaksi atau sesuai dengan jumlah yang dilakukan setelah transaksi tadi. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai proyek UTS dari mata kuliah pemrograman visual. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas. Terakhir saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.